Sanggup. Dah, Ada seorang pakai men. Tak ada mau ring. Bisa pakai. Tak ada mau. Terima kasih lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim tanpa batas. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sahabat USG dimanapun kalian berada yang masih mengikuti channel kami bersama USG. Kami doakan mudah-mudahan sahabat semuanya hidupnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya selalu berkah, rezekinya selalu berlimpah dan mengalir deras tanpa batas. Jadilah yang mana pada malam hari ini kalau pakai bahasa Indonesia kita jadi dah. Tapi kita yang pikir kopi satu yang tanya bi. Sebetulnya kami tak pakai bahasa Indonesia. Balik-balik kita di. Itu sama orang kampung. Memang sama orang kampung. Tak salah. Tapi pada malam hari ini saya mengundang salah satu sahabat kita yang bernama Bang Sapriwanto. Lebih akrab saya manggil beliau ni Wai. Assalamualaikum Wai. Santai dulu sama kawan betul biasa je. Betul-betul bang kamera. Beliau ni yang sahabat-sahabat ketahui semua, beliau setiap program penelusuran kita, beliau adalah sebagai mediator. Ini yang nak kita bincang-bincang malam ni tentang mediator. Apa sih, Boy? Pertama sekali jadi mediator. Dah ini supaya kawan-kawan kita tahu. Pertama sekali jadi mediator tu waktu kita program apa tu? Belum cakap ya. Jadi kalau diingat sebetulnya agak lucu sebetulnya. Pertama sekali dimasuk sama Ustaz dibubuk jin dalam tubuh ni. Dibubuk. Dah sama ngopi. Coba satu gelas juga. Kongsi kami berdua kongsi. Nah, disambung ni. Pertama sekali saya sama sekali tak tahu ni. Kayak sama mediator. Apa yang nak dibuat Ustaz? Dak mediator tu tahu waktu itu tak? Nama mediator tahu? Belum tahu. Belum tahu. Jadi pertama sekali pada suruh duduk sama Ustaz, ternyata tubuh saya nak diubuk dengan jin dan Ustaz. Diubuk. Kalau bahasa Indonesia apa ubuk? Diubuk lah. Diubuk. Dimasuk. Jadi pertama sekali saya pikir Ustaz untuk mentransfer energi dan tubuh. Tak apa, energi gaib tak apa lagi sekarang. Iya. Biasanya seperti itu. Itu pertama sekali. Ternyata setelah beberapa sekitar 1 menit lebih, ternyata tubuh ini bereaksi. Ternyata dimasukkan jin sama Ustaz dalam tubuh. Waktu itu kita pas acara apa ya, pertama sekali jadi mediator acara apa ya? Pas kita latihan di Mantiasa. Oh, di Mantiasa. Di rumah Pak Musran ya? Musran. Iya kan? Iya. Terus? Jadi pas dulu ternyata Ustaz dengki sebetulnya. Dengki. Ngobrol Ternyata dengki. dimasukkan satu menit lebih, ternyata tubuh ini bereaksi seperti ada yang menggerakkan, tak seperti biasanya. Macam mengalir lah gitu, mengalir. Kalau biasanya pas awal-awal belajar
itu memang tidak ditransfer energi, memang bergerak juga kan. Buat itu latihan energi awal murni. Orang biasa nyebut silat karomah kan, silat gaib. Terus rasa waktu pertama sekali jadi mediator ya? Mungkin kawan-kawan kita penasaran nih, pertama sekali jadi mediator. Beliau ini sahabat, anggota, ya bukan anggota lah, sahabat saya yang pertama sekali saya jadikan uji coba tentang mediumisasi. Inilah Bang Wanto. Oke, baik. Sampai mana tadi? Rasa jadi mediator pertama dia. Udah berdebu nih. Jadi kamu sekali. Konsisten. Terus? Jadi pas pertama sekali sekitar 1 menit lebih itu bergerak. Nah kalau biasanya bergerak cuma tangan. Bergerak. Bergerak. Tadi suruh pakai bahasa Indonesia ada. Jadi ini tak macam biasa juga. Dengan mulut nak bercakap. Mundur-mundur ke belakang gitu. Beda dengan biasanya. Itu dalam keadaan sadar atau tidak? Biar kawan-kawan kita tahu juga. Separuh sadar dalam arti kita masih dapat untuk mengontrol itu. Dapat mengontrol. Iya. Nanti terus kita tahu sudah pokok. Jauh pokok. Pokok jauh. Yang dekat semua ini. Memang asli lucu, sumpah. Memang asli lucu. Dapat aja kan? Sampai mana tadi? Separuh sadar, jadi mediator. Separuh sadar. Tiba-tiba nak bercakap pula. Jadi agak terkejut nak. Jin pada dia kan. Sebab lagi itu sebab. Masuk yang pertama itu barulah agak terfikir yang dimaksud setelah itu bukan energi tapi jin, bukan energi yang awal ni. Bukan. Tapi jin yang dibubuk di dalam badan orang. Jin. Sebetulnya dengki ni. Itu namanya terai. Bisa atau tidak? Terus kalau dihitung-hitung, tapi kalau dihitung-hitung sudah macam tak dihitung juga ya. Selama perjalanan program penelusuran kita nih, berapa banyak jin yang berhasil di dalam tubuh? Dan lebih kurang. Macam tak dapat lagi ni. Ratus jin kan? Banyak. Banyak digerak. Ada tak rasanya kalau kata orang kita Melayu ngira aku lagi gitu dia tu, aku lagi ada. Ngapa tak pernah tengok waktu itu aku juga pernah tanya dia tu lah. Benar juga dia pertama tu mentah-mentah ni. Kau kain bahasa Melayu ni. Iya sampai reaksi muntah sampai reaksi muntah. Ya kalau bahasa keren tu sirkulasi, pertukaran dia kan, dorongan energi tu, sehingga mungkin daya tubuh kita kan lemah kan, kena awal gitu kan. Tu kan, dah bercerita kan, saya tengok webinar kita tentang mediator ni, dan yang jelas itu bukan sekedar muntah je kawan. Lebih daripada itu. Mau cakap pertama belajar selama penelusuran mungkin di luar daripada itu pun kena ibas. Cantik tu. Masuk efek ini bukan efek itu, efek daripada video kita tu.
di luar DPD itu mungkin banyak yang menguji gitu. Iya. Mungkin ada oknum-oknum yang merasa tak senang atau ingin menguji. Ingin menguji. Mungkin oh iya atau tidak nih. Sejauh mana ilmu dia nih? Kayak gitu ya. Rupanya kawan gitu nih pernah mengalami semacam serangan, semacam serangan. Itu pas kejadian apa tuh? Itu pas kita balik penelusuran atau apa tuh yang balik sampai Besemulung boy? Pas awal juga kena sakit emak, penyakit lambung. Waktu itu bukan penelusuran. Pokoknya kan selanjin. Balik malam. Itu kejadian macam mana tuh? Sekitar jam 11 lewat. Itu lewat. Lampu kucing putih. Gitu. Lampu kucing. Pas sampai di rumah, firasat dah agak kurang sedap. Oh ini merasa ada sesuatu. Ternyata ketika pas tidur bangun subuh itu badan yang masih tak sedap. Macam-macam yang panas. Aku tuh lucu, tak enggak masih lucu. Karena tak pernah kita membuat dulu ini. Cuma kamera lagi. Nyenak ke kamu ini. Mediator, jadi mediator. Jadi sepengalaman gue semenjak jadi tempat yang paling ekstrim selalu menjadi mediator. Pas penelusuran kita di mana? Ekstrim. Macam tak ada. Kalau tak ada itu media sok betul loh. Kalau dikatakan ekstrim itu di insid laut. Insid laut yang tepi jalan, yang masuk di sungai. Masuk di sungai. Yang digogok? Gogok. Iya. Yang digogok dari Salam tuh waktu tentang pencarian budak ya. Itu salah satu termasuknya paling ekstrim. Iyalah, karena kita waktu di lokasi itu, kita berkumpul. Lagi pun ngeri sedap juga dekat Pak Sungai. Yang kita takut bukan serangan jin dah. Lain macam. Kaki cacak apa? Bakau kan? Aduh. Mungkin ada lagi gitu ya, dan seputar pengalaman jadi mediator lah. Karena mungkin ada beberapa kawan-kawan kita bertanya, tanya ini real atau tidak nih yang dijadikan media, yang dijadikan mediator ini sebuah rekayasa atau real. Karena terus terang kawan-kawan, ini memang demi Allah, memang demi Allah. Ini program podcast kami berdua nih, bahasa podcast. Yes. Berbual ini tanpa diatur skenario. Saya nak bertanya ini, belum. Ini langsung saya menghubungi beliau petang tadi. Darat berbual-bual malam ni. Bila singkring ya. Karena selama ni mungkin kawan-kawan hanya nengok di YouTube sosok beliau ni, sosok
di saat dia jadi mediator. Tapi malam pagi ini saya sengaja undang di ruangan yang sederhana ini untuk berbincang-bincang lah tentang pengalaman selama jadi mediator. Mungkin ada sampaikan dia? Ini yang pertama kali kita blessing kan? Pegang kamera maksudnya. Kalau kamera? Kalau kamera dan Mediator. Mungkin tak ada kawan-kawan kita yang di luar sana ada yang berminat ini jadi mediator. Apa jadi pesan-pesan Uwai itu? Kenapa Uwai pernah jadi mediator? Saya tak pernah. Jadi kalau kawan-kawan baru tanya real atau tidak ya? Apakah ini settingan? Ya, kalau nak masuk ya jumpa lah kan gitu. Kau nak jumpa. Tapi kan tentu beda antara apa namanya? Yang ke spesialis, gitu. Enggak. Antara kesurupan dengan jadi mediator. Kan itu. Sebetulnya kan hampir mirip ya. Sebetulnya kesurupan juga. Tapi kalau kesurupan mediator nih kawan-kawan, itu kita yang mengundang jin itu untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi kalau yang betul-betul kesurupan, memang jin itu berkeinginan itu. Berkeinginan itu sebetulnya. Ini kita coba sedikit kasih penjelasan. Kenapa mudah di saat kita mengeluarkan jin yang masuk ke dalam tubuh mediator kita? Karena jin itu tak mau. Jin itu tak mau sebetulnya. Dia itu dimasukkan, makanya ketika kita mengeluarkan mudah. Tapi kalau dia yang sengaja masuk, memang dia berkeinginan untuk masuk, itu kalau kita ngeluar susah kawan-kawan. Memang asli susah. Jangan kita salahkan doa kita, jangan kita salahkan ayat yang kita baca. Bukan ketika Bang Wanto baca ayat kursi meluang kesurupan, senang pula keluar. Belum selesai ayat kursi jin dah keluar. Terus ketika saya yang baca 2-3 kali baca, jin tak keluar. Apakah ayatnya beda? Tidak. Itu sebetulnya yang kita yang keyakinan kita memang betul-betul pasrah, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyandangkan ilmu kita. Jangan kita nyandangkan ilmu kita. Ya bisa dikatakan keyakinan kita lah, kemantapan hati, pasrah. Kita pasrah. Itu bukan nyandangkan dengan ayat yang kita baca. Ini ayat itu hanya sebagai pelantaraan, semuanya hadis Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu tadi tentang bagaimana untuk menangani orang yang kerasukan atau kesurupan. Nah, betul-betul orang yang memang bidang dia, memang spesialis dia untuk hal-hal yang bersifat gaib. Itu mungkin ada kawan-kawan, keluarga yang mengalami penyakit-penyakit aneh ya. Tujuh beliau. Cuma kalau kawan-kawan nak menguji apa posisi jangan normal. Terus sekali masuk mana rasa santai itu masuk dalam tubuh. Rasa apa yang dirasakan Pak? Pertama sekali mengalami hal macam itu Pak? Payah nak cakap. Terapa gitu ya? Dari mana waktu itu santai? Luar daripada daerah Riau lah. Luar daripada daerah Riau. Itu kawan kita Bang Wanto itu yang pernah dialami kawan-kawan. Itu dapat kiriman hadiah lah, paket lah. Padahal tak besar tu. Tak besar. Posisi. Anggap jalan paket ngasar ya.
Dan yang paling terpenting kawan-kawan, apapun itu jenisnya, baik itu serangan-serangan gaib, tidak ada tempat lain kita minta pertolongan kecuali pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada lainnya juga. Dan ini mumpung kita bincang-bincang dulu nih. Mungkin di sini sama. Udah kopi segelas, bagi dulu. Nah, kita tak ada sponsor, Pak. Supaya nah, kopi aku, pokok aku, ketua. Selain di Gogo Darussalam, tempat mana yang paling ekstrim? Di pelabuhan Merak. Tapi itu tak jadi mediator. Tak ada minimalisasi kan sih. Kita ada minimalisasi. Kita waktu yang di Doha tuh eksperimen. Kalau yang di Doha tuh apa yang boleh kasih? Sampai sumpah belum, tapi untuk abah ke situ cukup takut betul. Mungkin ada rasa ketakutan dengan sosok itu kan, sosok yang dinampak. Apakah itu memang pertama sekali nampak secara jelas macam itu, atau pertama sekali nengok sosok yang menyeramkan macam itu? Memang sosok yang agak susah jelas. Sosok yang macam itu ada dua kali nampak memang agak rasa ketakutan, memang agak lumayan macam mana ya, bisa dikatakan antara takut dengan geli itu kan. Ada juga orang ngabur itu kalau digambung-gambungkan itu lebih kurang macam mana tuh ciri-ciri gitu. memang sosok orang dulu kan, tapi ya untuk ini ya hancur, mungkin hancur. memang agak aku takut nih sosok yang macam itu. Jadi ngelejit pada geli. Aduh, ada juga orang macam orang geli ngobrol kan. Kalau itu bau terkenal nggak tuh? Nggak, kalau biasa dulu kan memang apa? Ada juga yang takut dengan bocor ini. Gitu. Sosok kata orang Melayu geli gemain. Tapi pas kita kejadian di mana gitu. Sebelah itu lumayan ekstrim tuh, Di sekolah tadi. Sekolah di desa Bungo sekolah. Itu memang lumayan ekstrim tuh. Cuma di situ ada beberapa adegan serangan-serangan itu tak tertangkap kamera. Mungkin itu dia salah satu ketidaklihayan kameramen kita. Itu aja. Usah diam iwan ya kami. Masuk angin, atau angin. Aku udah tadi nasi juga. Tadi efek-efek yang di luar daripada setelah jadi mediator itu belum di situ kan saya. Efek-efeknya kawan-kawan macam-macam yang dirasakan setelah itu.
setelah jin keluar memang dibersihkan ya. Ketika di rumah kadang cepat ini energi negatif itu tak meninggalkan bekas dalam tubuh. Mungkin saking banyaknya yang bisa dikatakan lumayan banyak jin yang masuknya di stay ke dalam tubuh saya. Setelah itu ketika pergi di suatu tempat yang agak-agak bisa dikatakan energi astralnya lumayan kuat, aktif di situ. Tubuh ini cepat terkontaminasi dengan energi itu. Kontaminasi dasarnya Benturan. benturan. Terkontaminasi. Benturan energi. Belanggu. Jadi itu salah satu efek yang dirasakan. Banyaknya numpuk energi negatif yang tersisa dalam tubuh. Jadi kita pergi ke suatu tempat yang agak energi astralnya lumayan kuat, itu berbenturan. Itu yang kita tadi kan, kalau itu jin atau energi negatif. Kalau yang positif, kan tidak semua tuh yang kita lakukan minimalisasi semuanya jin-jin kafir. Kan ada yang jin muslim. Kalau yang jin muslim, apa yang dirasakan dalam tubuh? Kalau yang positif itu ya bisa dikatakan ya jin muslim lah, yang dirasakan di tubuh itu dirasa nyaman. Tapi kalau udah lama-lama agak geli banget ngomong kayak gitu. Aduh, wibawa betul. Memang terasa nyaman, sejuk gitu ya. Berarti pertama sekali jin muslim yang pernah masuk ke dalam tubuh gue itu pas dari mana? Saya tak ingat. Saya tak ingat. Saking banyak jin yang dimasuk. Banyak tempat. Banyak tempat. Banyak tempat yang gitu ya. Tapi lama gue di dalam program penelusuran ini kena mungkin ada aktivitas ya. Waktu tim mana itu? Tim berapa? Tua, Muli, makanya di Mungkirau. Yang di luar. Yang di luar tuh. Sepanjang. Sebulan. Kalau udah pas gawat betul kan, bawa kan undang gua ya. Senior namanya. Biasa tuh. Untuk biasa tuh. Ini bawa seorang kawan-kawan, yang kita undang, yang kita wawancara. Ini bawa seorang mediator kita, masih ada lagi mediator. Itulah tadi kawan-kawan. Tak aku bincangkan dulu intinya itu tadi. Di dalam program penelusuran kami di 3 misteri petualangan gaib, kita sama-sama untuk belajar di situ. Sama-sama untuk belajar ya. Sama untuk belajar supaya bisa ngambil hikmah dari setiap aktivitas yang kita buat.
permusuhan yang kita buat. Nah, itu tadi kita sama-sama untuk bisa ngambil hikmah dari setiap perjalanan-perjalanan yang kita lakukan. Ambil sisi positif, jika itu bisa diterima dengan akal sehat, silakan. Jadi itu tidak masuk akal, jangan diterima, diabaikan. Kami tetap berharap kepada kawan-kawan semuanya agar bisa selalu menyisipkan doa lah buat kami semua, buat tim-tim USG yang terus untuk memberikan sebuah edukasi buat sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu ada nilai positif. Kami tetap mendoakan kepada kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang punya masalah apapun itu masalahnya, mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Tidak ada tempat untuk kita bersandar melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami persembahkan di dalam bincang-bincang yang tak dilupakannya ya. Tutup. Sekian dari kami. Dah. Ada yang cakap lagi? Dah, tutup. Tutup. Al-Fatihah, Alhamdulillah, kami ini miskin ilmu, kurang amal, tidak sempurna dalam ibadah, miskin pahala. Kata pepatah di orang Melayu, tak ada gading yang tak retak. Tak ada gading yang tak retak. Kalau bicara soal sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Di balik kesempurnaan terdapat kekurangan, di balik kebenaran terdapat kesalahan. Hanya bagaimana sama-sama kita menutupi kekurangan itu, kelemahan itu dengan rasa ikhlas dan ridho di dalam diri kita. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.